Sering dibilang aneh, mungkin sebenarnya kamu terlalu pintar buat mereka. Ada perasaan yang sulit dijelaskan ketika kita berdiri di tengah kerumunan, tapi merasa seperti ada di dunia yang berbeda. Dunia seolah bergerak sangat lambat, sementara isi kepala kita melompat-lompat mengejar banyak hal yang bagi orang lain mungkin tidak penting. Seringkali orang-orang di sekitar memberikan label aneh, pendiam, atau sulit dimengerti, hanya karena kita tidak beresonansi dengan apa yang mereka anggap normal. Selamat datang di Jejak Diri, tempat kita mengurai apa yang tersembunyi di balik ketenangan yang sering disalahartikan ini. Memiliki kecerdasan di atas rata-rata bukan berarti hidup jadi lebih mudah. Justru seringkali menjadi ujian tentang bagaimana kita tetap rendah hati di tengah kesunyian yang kita ciptakan sendiri. Tanda pertama yang paling nyata adalah kecenderunganmu untuk lebih banyak mengamati daripada bicara. Di saat orang lain sibuk mencari perhatian dengan kata-kata, kamu memilih untuk membaca situasi, memperhatikan detail kecil, dan menyerap informasi. Orang mungkin menganggapmu sombong atau tertutup, padahal sebenarnya kamu sedang menjaga lisan. Dalam prinsip yang kita yakini, diam adalah bentuk kebijaksanaan untuk menghindari hal-hal yang sia-sia. Dan kamu secara alami melakukannya karena otakmu sedang sibuk memproses makna yang lebih dalam dari sekadar obrolan permukaan. Lalu, yang kedua, kamu merasa basa-basi itu sangat melelahkan. Kamu tidak membenci orang, tapi kamu merasa energi terkuras habis hanya untuk membicarakan cuaca atau gosip terbaru. Kamu lebih suka bicara tentang ide, visi, atau pertanyaan besar tentang kehidupan. Ketidaksukaanmu pada hal-hal remeh ini membuatmu sering menarik diri dari pergaulan sosial yang dangkal, yang kemudian membuat orang lain menganggapmu tidak asik. Padahal, kamu hanya sedang menjaga kejernihan hati dari keramaian yang tidak memberi manfaat bagi jiwamu. Ketiga, kamu punya selera humor yang seringkali tidak dipahami orang lain. Kamu melihat ironi atau pola lucu dalam hal-hal yang menurut orang biasa saja. Ketika kamu tertawa sendiri atau melempar lelucon yang memerlukan pemikiran dua kali, orang-orang hanya akan saling pandang dengan bingung. Ini bukan karena kamu aneh, tapi karena kemampuan otakmu dalam menghubungkan dua hal yang berjauhan terjadi sangat cepat. Sebuah anugerah akal yang sebenarnya patut disyukuri, meskipun sering membuatmu merasa sendirian dalam tawa. Tanda keempat adalah kamu sering merasa ragu dengan kemampuanmu sendiri, atau yang sering disebut orang sebagai merasa tidak tahu apa-apa. Semakin banyak yang kamu pelajari, semakin kamu sadar bahwa ilmu Tuhan itu sangat luas, dan kamu hanya memegang setetes saja di ujung jari. Orang yang kurang cerdas biasanya merasa paling tahu segalanya, tapi kamu justru sering merasa kecil. Rasa rendah hati yang muncul dari kesadaran akan luasnya ilmu ini sering dianggap sebagai kurang percaya diri oleh orang sekitar, padahal itu adalah bentuk kejujuran intelektual. Selanjutnya, yang kelima, kamu sangat menikmati kesendirian. Bagi banyak orang, kesepian adalah siksaan, tapi bagimu, menyendiri adalah cara untuk berdialog dengan diri sendiri dan mendekatkan hati kepada Sang Pencipta. Kamu butuh waktu untuk merapikan pikiran-pikiran yang berantakan di kepala. Orang mungkin melihatmu sebagai penyendiri yang antisosial, tapi bagimu, kesunyian adalah ruang paling mewah untuk menemukan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Keenam, kamu punya rasa ingin tahu yang hampir tidak masuk akal. Kamu bisa terjaga sampai larut malam hanya untuk mencari tahu bagaimana sesuatu bekerja atau mengapa sebuah peristiwa terjadi. Kamu tidak puas dengan jawaban memang sudah dari sananya.
Dorongan untuk terus belajar ini adalah fitrah manusia untuk terus berkembang. Namun, di mata orang yang santai, kamu terlihat seperti orang yang terlalu terobsesi pada hal-hal yang tidak mendatangkan uang secara langsung. Tanda ketujuh adalah kamu sering dianggap tidak tegas atau terlalu lama mengambil keputusan. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah kamu sedang mempertimbangkan segala resiko dan konsekuensi dari setiap sudut pandang. Kamu sangat berhati-hati agar langkahmu tidak merugikan orang lain atau melanggar prinsip kebenaran yang kamu pegang. Ketelitianmu dalam berpikir ini sering disalahpahami sebagai keraguan, padahal itu adalah bentuk tanggung jawabmu terhadap setiap tindakan yang akan kamu pertanggungjawabkan nanti. Kedelapan, kamu memiliki empati yang sangat tinggi. Meski sering tidak menunjukkannya secara meledak-ledak, kamu bisa merasakan ketidakjujuran atau kesedihan orang lain hanya dari nada bicara mereka. Kepekaan ini sering membuatmu lelah secara mental, karena kamu menyerap emosi di sekitarmu. Karena kamu terlalu peka, kamu sering memilih untuk menjaga jarak demi melindungi ketenangan batinmu, yang lagi-lagi sering dicap sebagai sikap dingin oleh mereka yang tidak paham. Kesembilan, kamu sangat tidak menyukai konflik yang tidak perlu. Bagimu, berdebat untuk menjatuhkan orang lain adalah pemborosan waktu yang sangat besar. Kamu lebih memilih mengalah atau diam bukan karena kalah, tapi karena kamu tahu bahwa menjaga perdamaian jauh lebih berharga daripada memenangkan argumen. Sikapmu yang cenderung menghindari drama ini sering dianggap sebagai kelemahan. Padahal, itu adalah kekuatan besar dalam mengendalikan ego dan emosi diri. Terakhir, tanda ke-10 adalah kamu sering merasa tidak cocok dengan sistem yang ada. Kamu punya cara sendiri dalam menyelesaikan masalah yang menurutmu lebih efektif, tapi seringkali ditentang karena tidak lazim. Kamu melihat pola di mana orang lain hanya melihat kekacauan. Menjadi berbeda memang tidak pernah mudah, tapi ingatlah bahwa akal yang diberikan kepadamu adalah amanah untuk digunakan demi kebaikan, bukan untuk sekadar mengikuti arus yang salah. Jika kamu merasakan sebagian besar hal tadi, berhentilah merasa kecil hati saat dianggap aneh. Perbedaan itu adalah cara Tuhan menunjukkan bahwa setiap manusia punya peran uniknya masing-masing. Teruslah mengasah pikiranmu, tetaplah rendah hati dalam mencari kebenaran, dan jangan pernah biarkan penilaian orang lain meredupkan cahaya pemikiran yang ada di kepalamu. Kalau naskah ini terasa dekat dengan apa yang kamu alami, yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar atau sekadar ceritakan bagaimana kamu berdamai dengan label aneh itu. Sampai jumpa di perjalanan jejak diri berikutnya.